Kalau ada yang bertanya, apa itu riba? Tambahan yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Karena ada tambahan yang boleh. Seperti umpamanya anak pinjam sama umur dia duit 1 juta. Lalu anak alhamdulillah dapat rezeki, anak balikin. Kemudian alhamdulillah dapat rezeki, anak balikin nih 1.200.000. Tambahan ini masuk riba apa enggak? Tidak masuk riba. Tapi juga namanya tambahan. Sedangkan yang dimaksud dengan riba adalah tambahan yang tidak sesuai dengan syariat. Itu yang disebut dengan riba. Sehingga kita akan membicarakan banyak tambahan nih. Model-model tambahan. Karena riba itu bukan cuma uang umpamanya 200.000 kita gantiin 250.000. Nanti ada ribal fadl. Riba tambahan itu seperti orang jual beras. Jual beras berapa? Dia 1 kilo ditukar 2 kilo. Umpamanya kurma juga seperti itu. Dia beli kurma sukari 3 kilo. Lalu dia datang ke toko. Mas, saya mau tukar sama ajwa 1 kilo. Ini riba. Karena orang itu dapat tambahan 1 kilo. Padahal secara kualitas memang kurma ajwa lebih mahal. Tapi dalam Islam, aturannya nggak boleh tambahan seperti ini. Baik. Kita akan membahas secara hukum. Tapi sebentar anak kok kayaknya haus banget ibu-ibu. Bentar. Baik, kita lanjutkan. Masalah riba ya. Jadi riba ini diharamkan berdasarkan kitabullah, berdasarkan sunnah Rasulullah SAW dan ijma' umat Islam. Semuanya berijma' kalau riba itu haram. Tapi ternyata sekarang kita melihat ada umat Islam yang berusaha untuk menghalalkan riba. Bukan dia itu berpandangan riba itu haram sehingga dia mengatakan aku ini dosa. Enggak. Aku berusaha nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih aku jalan yang lebih baik sehingga aku tidak melakukan riba. Ada di antara umat Islam yang menganggap halal. Dan ini bermasalah. Berbeda dengan pelaku dosa yang menganggap itu dosa. Sehingga ada harapan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah menganggap itu halal, maka dia tidak ada harapan tobat bagi dia. Bahkan ini berbahaya sekali orang yang menganggap itu riba halal dengan berbagai dalih ya yang mengatakan ya sekarang kan riba yang terjadi itu kecil, kalau dulu besar maka itu haram, kalau yang kecil nggak apa-apa. Banyak dalil-dalil seperti itu untuk menghalalkan riba. Baik, coba kita lihat ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan riba. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan riba ini beliau benar-benar menekankannya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia ketika haji wada di depan 70.000 lebih para sahabatnya, salah satu poin yang beliau ingatkan kepada umatnya adalah tentang riba. Karena riba ini nyaman. Orang itu kalau melakukan riba kayak yang terjadi di dunia sekarang. Orang itu lebih suka mendepositokan hartanya daripada dia berusaha. Kenapa? Kalau dia usaha, menurut dia ada potensi untuk rugi. Tapi kalau dia depositokan selesai aman. Tapi pandangan syariat, kalau engkau depositokan uangmu, pertama engkau melakukan yang haram. Yang kedua, berkah akan dicabut. Yang ketiga, ekonomi dunia, ekonomi negeri Indonesia, itu akan mati dengan orang-orang yang mendepositokan hartanya. Bahkan kemarin Anda membaca bagaimana wakil Presiden Indonesia, Yusuf Kala, berusaha untuk mengecilkan bunga deposit. Untuk apa? Agar orang ini tidak mendepositokan uangnya. Kalau kita bicara secara ekonomi, oke lah yang kau lakukan adalah dengan mengecilkan bunga itu, sehingga orang akan berpikir, mungkin dia akan lebih investasi daripada dia mendepositokan uangnya, yang uang itu akan beku, akan mati di situ. Tapi yang penting bagaimana sebagai seorang muslim itu menjelaskan bahwasanya riba ini kita bukan bicara hanya urusan dunia, kita bicara urusan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila mencabut berkah dari sebuah harta, walaupun jumlahnya banyak, tapi tidak ada manfaat. Dan rizki adalah sesuatu yang bermanfaat buat kita. Baik, tafadhali.
Dalam ayat ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa zaru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Ini berbeda kalau kita yang terjebak dalam pinjaman. Tapi ayat ini lebih kepada pemilik uang. Maka pemilik uang ini nggak boleh mengambil sisa yang masih ada di fulan. Umpamanya dia punya utang 10 juta. Seharusnya dia membayar 13 juta. Ternyata dia udah bayar tuh 9 juta. Ya udah tinggal 1 juta dia bayar, selesai. Akad 13 juta itu nggak ada, nggak boleh kita ambil sisanya. Tapi di satu sisi bagaimana posisi kita yang pinjam itu uang? Apakah kita harus membayar 13 juta? Ibu-ibu. Orang yang utang 10 juta, kemudian dia tahu kalau riba itu haram, apakah dia harus membayar 10 juta saja atau 13 juta? Ya 13 juta tetap. Kecuali orangnya ngerti. Kalau enggak mereka akan kirim orang. Kirim debt collector, kirim apa. Kita mau lah haram itu. Iya buat engkau haram. Mereka enggak ngerti yang seperti itu kadang-kala bahkan tidak menggubrisnya. Subhanallah. Dan di sini Allah mengatakan fa illam taf'alu. Kalau engkau tidak melakukan perintah Allah itu, maka permaklumkanlah. Fa'dzanu. Ketahuilah bahwasanya Allah mengumumkan perang dan Rasul. Allahu Akbar. Ana subhanallah di kampung ini banyak riba kampungan. Orang yang pinjamkan uang ya, dia pinjam uang ke bank. Lalu dia pinjamkan ke masyarakat. Dia riba 2 kali. Dari bank dan kemudian dia ambil keuntungan dari masyarakat. Subhanallah. Hidup mereka awal-awalnya itu kaya raya. Punya ini, punya itu, subhanallah. Sekarang kalau melihat keluarga mereka hancur semuanya. Subhanallah. Habis semua harta mereka. Allah sudah mengumumkan perang. Tapi kadang-kala Allah menunda. Kapan Allah akan menurunkan iqabnya? Akan menurunkan sanksinya kepada itu orang. Tapi ini sudah jelas Allah mengumumkan perang. Wa in tubtum, kalau kalian bertobat, subhanallah. Allah membuka pintu taubat bagi pelaku riba. Padahal pintu riba termudah, teringan. Seperti seorang mendatangi ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi Allah tetap buka. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian bertobat, bagi kalian adalah modal. La tadzlimuna wa la tudlamun. Kalian tidak menzalimi dan tidak zalimi. Itu Allah Subhanahu wa taala subhanallah mensyaratkan bagi orang yang taubat untuk hanya mengambil modalnya dia saja. Sisanya tidak boleh diambil lagi. Tapi itu di dunia. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana di akhirat nantinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yub'atsur rajulu ala qadri amali. Atau kama qala Rasulullah SAW. Orang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan amalannya. Sedangkan orang-orang yang makan riba ini, subhanallah, ibu-ibu, kalau di dunia melihat orang gila gimana? Kita hati Allah miris banget. Kita Allah alhamdulillah. Orang yang makan riba itu kayak orang gila nanti di hari kiamat. Jadi padang mahsyar kita akan tahu, oh ini fulan ini yang makan riba nih. Kelihatan, itu jalannya. Dia digiring ke padang mahsyar seperti orang gila. Yang mungkin dia tidak ngurus, tidak apa ya. Dia bangun, kemudian dia jalan lagi seperti orang yang kerasukan setan seperti itu. Mungkin dia kejang-kejang, mungkin apa. Seperti itu. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanir Rahim. Dia yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Yang rahimnya disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Untuk pelaku riba, Allah benar-benar murka kepada mereka. Dan
Masalah riba ini, ekonomi sebuah bangsa itu akan hancur gara-gara riba. Padahal manusia mau nggak mau butuh dengan uang. Kalau uangnya ditaruh di bank, gimana orang akan hidup? Allah mengatakan, alladzi ja'alahu Allahu lakum qiyaman. Ja'alallahu lakum qiyaman. Allah menjadikan uang itu, harta itu sebagai tonggak kehidupan. Ketika uangnya masuk bank, selesai. Baik, subhanallah. Kemudian di sini di ayat yang selanjutnya Allah katakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Baik. Sebelum kita lanjutkan, ada orang yang berpandangan, kenapa sih riba nggak boleh, Ustaz? Apa bedanya riba dengan jualan? Ana beli barang, ibu-ibu beli barang, beli kerudung, harganya 100.000. Dijual 150.000. Dapat untung 50.000. Dapat tambahan nih. Terus ada orang pinjam duit sama ana 100.000. Lalu dia balikin 150.000. Apa bedanya? Gimana ibu? Sama. Gimana? Suaranya nggak kedengaran tuh. Yang satu barangnya jelas. Yang satu barangnya jelas. Yang kedua, nah, subhanallah. Iya. Orang-orang kafir, orang jahiliyah Allah sebutkan di surat Al-Baqarah, di ayat ini juga sebenarnya. Cuma Syekh tidak menyebutkan ayat itu. Ayat 275. 276. Orang-orang kafir mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu sama dengan riba. Mereka katakan itu. Apa jawab Allah? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Sesuatu yang sama seharusnya kan hukumnya sama. Tapi kenapa dibedakan? Ternyata perbedaan itu di dasar dua amalan ini. Ketika orang jual beli, tujuan dia itu mencari keuntungan. Ketika orang meminjamkan uang, tujuannya itu membantu sebenarnya. Utang piutang itu babnya babul ihsan. Bab kita membantu orang yang butuh. Sedangkan jual beli babnya itu babul ribih, kita cari keuntungan. Makanya orang yang mengutangi di dalam Islam itu, dia mengutangi 1 juta, Allah kasih pahala dia sedekah separuh dari uang yang dia utangkan. Sebelum jatuh temponya. Ada yang mengatakan hadis lain dia dapat seperti nominal pahala dia sedekah dengan jumlah uang yang dia hutangkan. Kalau dia ngutangin 1 juta, dia dapat pahala bersedekah 1 juta. Kalau sudah jatuh temponya, dia dapat pahala double. Seperti sedekah 2 juta. Tiap hari dia memberikan penundaan kepada orang itu. Apa pantas orang yang dikasih pahala masih cari keuntungan? Ya enggak. Makanya ketika orang ini meminjamkan uang, yang babnya itu bab membantu, lalu dia ternyata mencari keuntungan dari orang itu, maka Allah murka. Nggak boleh. Oh itu aku kasih pahala, udah. Cuma ini manusia, ketika Allah yang memberikan pahala, memberikan kelipatan ganda di hartanya, dia kadang-kadang kurang yakin. Maka babnya berbeda. Bab orang dagang memang berniaga itu mencari keuntungan. Makanya boleh jual beli kredit dengan harga yang lebih mahal. Karena tujuannya mencari keuntungan dia memang jual. Adapun orang yang meminjamkan uang, ngutangin orang, tujuan dia itu adalah membantu. Orang ini pinjam uang karena butuh dia dengan bantuan itu. Bukan karena dia ingin bersenang-senang. Maka disinilah Allah katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, perdagangan, dan Allah haramkan yang namanya riba itu. Baik. Kemudian di sini disebutkan hadis tentang 7 dosa
yang menghancurkan. Karena dosa ini bertingkat-tingkat. Ada dosa kecil, ada dosa yang mungkin pertengahan, tapi dia masih masuk dosa kecil. Tapi ada dosa yang besar, dan ada dosa besar yang lebih besar lagi. Sehingga dosa yang paling besar adalah syirik billahi tabaraka wa ta'ala. Di sini Nabi SAW mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat. Ibu-ibu coba lihat gaya Nabi atau metode Nabi menyampaikan. Supaya ini kita dapat pelajaran selain pelajaran fikih, juga dapat pelajaran bagaimana berdakwah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat. Apa artinya? Hindarilah, jauhilah 7 hal yang membinasakan. Nabi diam. Apa yang terjadi ketika seorang ustadz menyampaikan lalu diam? Orang akan bertanya. Nah, apaan Rasulullah SAW? Maka para sahabat mengatakan, qalu wa ma hunna ya Rasulullah. 7 hal yang membinasakan itu apa aja gitu. Kita disuruh menjauhi sesuatu tapi kita nggak tahu 7. Iya, jumlahnya 7. Tapi apaan? Disinilah belum ketahuan apa yang 7 hal itu. Oleh karena itu, setelah para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya, mereka kan tadinya mungkin lagi ada lagi ngobrol, mungkin lagi memikirkan sesuatu. Ketika dikasih pancingan nih, akhirnya mereka bertanya. Mereka jadi serius untuk mendengarkan. Yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sihir, yang kedua perbuatan sihir. Dan sihir ini pun bisa kufur. Orang yang melakukan sihir. Yang ketiga wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Ini sebuah batasan yang jelas bil haqq. Karena ada orang yang bertanya kadang-kala, Ustaz, katanya membunuh dalam Islam itu dosa besar. Bahkan pembunuh itu diancam akan kekal di dalam api neraka. Bagaimana dengan algojo yang membunuh pembunuh? Ibu-ibu, bagaimana hukumnya? Seorang yang tugasnya membunuh, apa dia juga melakukan dosa besar? Nah, dia membunuh bil haq. Dia membunuh dengan cara yang memang benar, dibenarkan oleh syariat. Memang yang pembunuh itu hukumnya dibunuh, sehingga pembunuh yang melakukan tukang algojo ini atau penjagal yang tugasnya membunuh para pembunuh pelaku dosa, maka dia tidak berdosa. Walaupun dia muslim, hukumnya memang dia dibunuh. Kemudian yang keempat disebutkan wa aklur riba, dan makan riba. Makan riba itu termasuk dosa besar. Yang kelima wa aklu malil yatim, makan hartanya anak yatim. Ini di negeri kita banyak yayasan-yayasan yatim piatu yang menerima sumbangan-sumbangan, tapi hasil sumbangan itu kemana? Wallahu a'lam bishawab. Ini termasuk dosa besar. Wa tawalli yaumaz zahf, dan melarikan diri dari medan perang. Dan yang terakhir adalah qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yaitu menuduh wanita-wanita yang salihat, yang menjaga kehormatan dirinya, yang beriman kepada Allah berzina. Menuduh ini bisa jadi dengan mengatakan, ini pelacur ini datang. Itu termasuk kita menuduh, ya. Hati-hati. Kemudian kita mungkin ada perempuan ya, yang memang gayanya gaya pelacur. Mungkin kita tahu di kampung, biasanya di kampung ada wanita-wanita yang kayaknya ini nih kayaknya pelacur nih perempuannya. Nggak boleh jamaah kita menuduh seperti itu. Ini kayaknya pezina ini umpamanya. Kalau memang dia itu ya sekarang PSK ya, pelajar-pelajar disebut PSK sekarang. Ini memang kerjaannya seperti itu. Tapi ini al-mu'minat, orang-orang mukmin ya. Kadangkala subhanallah di kampung ini, di kampung yang banyak jandanya itu banyak masalah.
Di Jember ini kalau ada janda datang ke Jember, umpamanya dia punya rumah di Jember itu Masya Allah, istri-istrinya Ustadz itu pada ketakutan semuanya. Nah, kata dia, ya Allah, ini bang ada janda nih, kata dia. Subhanallah, apalagi kalau jandanya aktif kajian. Ini tambah, subhanallah. Maka perlu diperhatikan, dijaga lisan kita. Jaga terhadap wanita-wanita yang mukminat seperti itu ya. Kita jaga mereka, itu kewajiban kita menjaga bersama masyarakat muslim. Karena dengan banyaknya kita menebarkan kata-kata, tuduhan-tuduhan fulan berzina, ini berzina, itu berzina. Dan seorang suami pun tidak boleh gampang-gampang menuduh istrinya berzina. Cuma hukumnya berbeda, qadzaf ini. Kalau suami, dia tidak perlu mendatangkan 4 saksi untuk istrinya berzina. Dia bersumpah, kalau istriku berzina. Tapi si perempuan pun bisa membela diri dengan bersumpah, aku tidak berzina. Tapi kalau orang lain yang nuduh tetangganya, fulana berzina. Dia mengatakan, seorang datang ke seorang suami, istrimu tuh berzina. Maka orang yang mengatakan istrimu berzina ini wajib mendatangkan 4 saksi. Kalau 4 saksi tidak ada yang melihat dia berzina, maka orang ini akan dipecut sebanyak 80 kali sebagai ganjaran dia menuduh. Walaupun benar kejadian perzinahan itu. Kalau tidak ada 4 saksi, maka dia 3. Pernah terjadi masa sahabat. Ada orang yang bersaksi bahwasanya fulan berzina. 4 orang datang menjadi saksi. Yang 3 ini mengatakan iya. Yang keempat, aduh, ana kayaknya nggak ngelihat. Ana cuma lihat dia itu berduaan. Tapi ngelihat dia berhubungan nggak tahu mamanya. 3 orang ini semuanya dipecut. Didera dalam Islam. Ini masalah kehormatan jemaah. Kalau tidak, ini masalah kehormatan. Kalau tidak, semua orang akan ngomong seenaknya. Kenapa? Bukan. Rasulullah Allah mengatakan arba' syuhada, 4 saksi. Allah sebutkan 4 untuk zina. Kalau untuk saksi jual beli, untuk saksi apa cuma 2. Tapi untuk kasus zina itu 4. Kenapa? Karena jangan sampai nanti ada orang nggak suka sama fulana. Kumpul nih 4 orang. Yuk kita bagaimana? Berangkat laporan bahwasanya fulana berzina. Itu bisa terjadi apalagi di masa orang-orang hasud, orang-orang penuh kebencian. Kalau cuma 2 orang saksinya bisa teman, tapi kalau 4 ini susah, maka Allah kasih batasan 4. Dan selama sejarah Rasul SAW tidak ada perzinaan yang tertangkap dengan saksi. Tidak ada. Semua yang terjadi itu pengakuan mereka sendiri. Semuanya datang ke Rasul SAW mengatakan aku berzina. Yang 4 saksi nggak pernah ada. Sepanjang yang Anda tahu di masa Rasul SAW. Karena berat ya maaf. 4 orang ini. Apalagi 4 orang ini kalau ngelihat orang berzina, mau nggak mau seharusnya dia kan mengingatkan. Bukan malah ditonton. Ada apa 4 orang ini? Nonton umpamanya seperti itu. Dia kan seharusnya ada orang, oh ini kayaknya ini mau berzina nih. Yuk kita. Nggak boleh. Di dalam Islam itu dilarang juga kita mengintip ya. Ada larangan. Orang kalau sudah masuk rumahnya, udah itu hak dia. Kecuali kita melihat ini orang masukkan wanita yang bukan mahram dia. Maka kita bisa laporan. Lalu kita laporkan seperti terjadi kasus penggerebekan. Itu nggak masalah di dalam Islam seperti itu. Tapi kalau kita memang mau ngintip orang apa yang dilakukan dalam rumahnya, itu termasuk mengganggu privasi dan Islam menghormati privasi orang lain. Tapi barakallah, ini berkaitan dengan menuduh ya. Hati-hati kita ngomong fulan pelacur. Disebutkan kalau ada orang memanggil, wahai pezina, itu sudah menuduh. Padahal dia gurau umpamanya. Kau gimana gurau tentang perzinaan? Nah, barakallahu fiik. Dilanjutkan. Subhanallah, kita bayangkan nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup di masa yang tulis menulis masih belum banyak. Sekolahan belum banyak. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat 4 yang ikut serta dalam prosesi riba. Yang pertama akil riba.
Siapa akul riba? Yang punya uang. Mukil riba. Siapa yang ngasih makan riba? Yang pinjam uang. Jadi jangan sampai sebagian orang mengatakan, Ustaz, yang dilaknat itu kan yang punya duit. Karena dia, umpamanya kita katakan dia tertawa di atas penderitaan orang lain. Kalau anak kan memang butuh uang. Masa anak juga ya dilaknat? Karena apa? Karena engkau ngasih makan dia. Riba itu. Kalau tidak ada dirimu, nggak akan terjadi riba. Kalau engkau tidak pinjam, riba tidak akan terjadi. Dia pun kalau tidak meminjamkan uangnya dengan riba, riba tidak akan terjadi. Maka lingkaran ini, itu semua dilaknat. Dari mulai pemilik modal, kemudian peminjam uang, lalu penulis, dan yang jadi saksi. Subhanallah. Nggak dalam bayangan sekarang riba itu sudah menjadi instansi, menjadi lembaga yang besar. Yang memiliki penulis, saksi, ada pemilik modal. Dan ibu-ibu mungkin bisa tanya, kebanyakan yang kerja di bank itu muslim apa non-muslim? Muslim. Ya rahmukallah. Dia menjadi penulis, ada yang menjadi ini, menjadi itu. Yang jelas, bank riba ini tidak akan berjalan kecuali ada orang yang mendukung. Siapa pendukungnya? Ya semua yang ada di dalam. Kalau orang muslim semuanya keluar, tutup itu bank. Mau nggak mau dia akan tutup. Apalagi di Indonesia yang mayoritas muslim. Tapi karena muslimin dan muslimat ini pada kerja di bank, bahkan kemarin Anda sempat sampaikan di kajian di Jakarta, Institut Pertanian Bogor, IPB, itu kemarin ada yang cerita lulusan sana, dia cerita, Ustaz, antum tahu 75% mungkin dia katakan, yang lulus IPB itu kerja di bank. Jadi daftarnya dia itu di pertanian, kerjanya di bank. Kenapa? Ini yang menyebabkan kenapa pertanian di negeri kita harus impor ya. Semuanya kembali ke bank. Ternyata insinyur-insinyur pertanian kerjanya di bank. Seharusnya kita punya lahan yang begitu luasnya. Butuh lahan ini dengan insinyur-insinyur pertanian. Tapi nggak ada. Mereka tahu kalau harus bertani, aduh capek lah. Enak duduk. Pakai AC, nikmat. Dan ini kembali, ternyata bank ini pengaruhnya bukan hanya urusan uang. Bahkan pertanian Indonesia pun gara-gara banyak bank ini, ternyata itu mempengaruhi besar terhadap ekonomi negeri kita. Makanya yang nulis, yang jadi saksi semua, itu waqalahum sawa, mereka sama dosanya. Sama-sama dilaknat di sini. Kalau mungkin laknatnya lebih besar pula, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan pekerja lain di bank? Ya mungkin nggak sama, tapi tetap ada bagian. Karena dia termasuk membantu dalam kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, ini disebutkan tadi yang kita sampaikan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan riba 73 baban. Riba itu 73 bab. 73 pintu. Aisaruha mithla an yankihar rajul ummah. Subhanallah. Yang paling ringan dosa riba itu seperti seorang yang menzinahi ibunya. Ibu-ibu pernah dengar dosa dengan ancaman seperti ini? Kayaknya nggak ada. Kecuali riba. Ini dari bahayanya riba. Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, lebih berat dosanya daripada 36 pelacur, pezina. Padahal cuma makan riba. Dan pelaku riba itu merasa pezina dosanya lebih besar dari dia. Rata-rata seperti itu. Oh, aku yang penting gak berzina, kata dia. Aku yang penting tidak ini, tidak itu. Aku cuma usaha. Subhanallah. Rasul SAW mengatakan lebih besar dosanya 1 dirham yang kau makan itu 1 dirham. Lebih besar daripada 336 pezina dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Di sini Ibnu Mas'ud Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tadi yang kita sebutkan tentang barokah. Orang yang riba, dia berpikir uangnya bertambah. Dan orang yang bersedekah, secara realita uangnya berkurang. Yang riba 10.000 jadi 15.000, yang sedekah dia punya uang 15.000, tinggal 5.000 sedekah 10.000. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini,
Ma ahadun aktsara min riba illa kana aqibatu amrihi ila qillah. Tidak ada orang yang menumpuk hartanya, memperhartanya dengan jalan riba, kecuali akhirnya nanti adalah akan kecil. Nah, ini Syekh menjelaskan bahwasanya riba nasiah adalah tambahan yang sudah ditentukan di awal transaksi. Di awal transaksi. Awal transaksi ini, kalau riba di masa jahiliyah, riba di masa jahiliyah itu lebih penyayang, lebih berperi kemanusiaan daripada riba sekarang. Mereka itu biasanya orang jahiliyah pinjam uang 1 juta, bayar 1 juta. Kalau temponya tepat, jatuh tempo dia bayar 1 juta, misal satu model yang banyak di jahiliyah, ya udah kau pinjam 1 juta, kau balikin 1 juta. Kapan bayarnya? Nanti tanggal 1 Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah, di sini baru terjadi nanti riba. Dia mengatakan, kau mau bayar nggak? Katanya kayaknya aku kasih waktu lagi, ya udah kalau kau mau tunda, berarti kau bayarnya nanti 1.200.000 bulan depan. Ini riba nasiah karena tambahan waktu, tempo yang diberikan. Ini seperti di Indonesia ada model apa? Kartu kredit yang 0% itu apa? Jadi orang beli sesuatu pakai kartu itu, kalau bayarnya di akhir bulan tepat waktu nggak kena biaya tambahan. Apa tuh namanya? Nggak, kartu kredit bukan. Nah, yang seperti itu mungkin orang sebagian berpikir, loh, Ustadz ini nggak ada bunganya Ustadz. Ana pakai kartu ini, nanti Ana bayar, itu nggak ada bunganya. Iya, nggak ada bunganya kalau tepat waktu. Tapi akadnya itu akad riba. Akadnya sudah riba ditentukan. Nanti kau itu kalau kelewat waktu bayarnya sekian. Ini kan riba. Oh, terjadi riba. Walaupun dia memang kalau dia bayarnya tepat waktu nggak ada riba. Tetap akad yang kita lakukan adalah akad riba. Yang ditunggu oleh bank adalah kita menunda pembayaran. Di situ mereka dapat keuntungan. Jadi kita kalau pakai kartu itu tetap kita termasuk melakukan riba karena akad di awal sudah ditentukan bahwasanya engkau itu ada ribanya, ada bunganya nanti ketika telat bayarnya. Ini riba nasiah yang disebut karena tempo waktu mengundur tempo waktu pembayaran dengan ada tambahan uangnya. Baik, fadhal. Berkaitan dengan ribal fadl ini memang ada pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang beliau memakruhkannya atau gimana, tapi pendapat itu sangat lemah sekali karena adanya hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nanti kita akan lihat di sini. Karena ini berkaitan dengan barang, model orang jual beli dahulu itu adalah apa istilahnya? Barter barang mereka. Karena dulu uang tidak banyak ya, maka barter barang. Berkaitan dengan barter barang ini, tidak semua barang itu bisa riba. Enggak. Ada beberapa barang ketentuannya nanti kita akan baca insya Allah mungkin pada ya insya Allah masa ribal fadl itu seperti emas, perak, kemudian beras, nanti memang kurma, zabib dan semisalnya itu bisa dibaca pada pertemuan yang akan datang. Nanti kita kaji insya Allah bersama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.